Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul la rabbi sadri wa yassir li amri wa la yaqulu lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Camat, Bapak Kadhi Mahendra, dan saya hormati kepada Pak Somon, Pak Ridwan, yang saya hormati kepada Pak Pendamping, Pak Hambang, Pak Triyono, dan Pak Beta. Yang saya hormati kepada Pak Jumono, selaku Bapak Dimas. Yang saya hormati kepada Ketua BPK, dan tidak lupa kepada Staf Kecamatan, Pak Heri dan Pak Ferry. Yang saya hormati kepada seluruh tamu undangan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di balai kampung Bina Kade Baru ini dengan keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama saya mohon maaf kepada Pak Camat, tamu undangan semua apabila dalam memberikan tempat kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada kurang satu, tidak ada seneknya Pak Camat, kita irit biaya, mohon maaf sebelumnya. Jadi yang intinya pada pagi hari ini agenda kita adalah musyawarah kampung khusus pembentukan koperasi Merah Putih. Di sini saya dan kepala kampung membuka lebar peluang untuk seluruh masyarakat kampung Binagar Baru untuk menjadi pengurus. Kami transparan, kami tidak ada titip-titipan. Nanti apapun bentuknya, Pak Lurah siap mendampingi untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Jadi nggak perlu panjang lebar, nanti akan disampaikan dari ahlinya, dari pendamping Pak Ridwan yang akan menyampaikan kaitan masalah bisnisnya seperti apa, karena Pak Lurah juga masih belum memahami karena ini program baru, program pusat yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi itu aja yang disampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini Wabil Budi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Kampung. Acara berikutnya yaitu penayangan video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Saya ingin membesarkan koperasi.
yang bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai pembuluh perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa. Video Bapak Presiden terkait Koperasi Desa Merah Putih, setidaknya ada sedikit gambaran yang ditayangkan. Alhamdulillah hasil, dan bukan proses. Tidak tahunya yang kita ruwet adalah proses. Tapi sebelum kita tutup dengan doa pada pembukaan acara hari ini, kepada Bapak Camat untuk menyampaikan sambutannya, kepada Bapak Camat waktu dan dapat diaturkan. Selamat pagi, tapi pun Alhamdulillah Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua atau pimpinan pendamping di Kabupaten Lampung Tengah, Pak Ridwan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bina Karya Baru. Yang saya hormati pendamping kampung Kecamatan Kusmita. Yang saya hormati pendamping teknis Mas Hamba, pendamping kampung Mas Triyono. Yang saya hormati Forkopimcam yang ini dihadiri oleh Bapak Koramil, diwakili oleh Pak Jumono. Yang saya hormati Ketua BPK. Yang saya hormati rekan saya Kasih Pemerintahan, Kasih PAD. Yang saya hormati Sekretaris Kampung beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dengan agenda menentukan tentang musyawarah kampung mengenai Koperasi Merah Putih yang memang diselenggarakan oleh Kementerian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tidak lupa sholawat, salam, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal publikan ataupun masalah mengenai Merah Putih, nanti detailnya mungkin dari Pak Ridwan dan seluruh jajaran pendamping. Yang pertama, keluar dari koridor Merah Putih, saya menyampaikan rapat kemarin juga Pak Ridwan ada mengenai gaji RT, izin Pak Kepala Kampung, Sekretaris Kampung sudah ada gambaran rapel April sampai Januari sampai April, dianggarkan 12 bulan tapi yang akan dibayarkan masih Januari. Kan apa ya, kemajuan kampung karena ini melebihi anggaran BD, dan saya mengingat orang-orang yang memang ahli-ahli IT, memang orang-orang yang bisa memilih kemajuan kampung. Ini makanya pertanggungjawaban ini memang harus bisa dilaksanakan dengan pengawasan kepala desa, dilaksanakan oleh orang-orang yang nanti akan hari ini terpilih dan nantinya bisa mengembangkan kampung itu lebih maju. Ini tanda kutipnya seperti itu. Karena apa? Kampung semakin ke depan ini bukan menerima anggaran BD terbesar, tapi menerima anggaran ini yang terbesar adalah nanti di koperasi tersebut ini. Dan koperasi ini namanya ya tetap kampung, Koperasi Desa Merah Putih Bina Karya Baru, nggak boleh diotak-atik, namanya akan seperti itu. Nah ini makanya mohon izin Pak Ridwan dan seluruh para pendamping, mohon dibimbing segala sesuatunya, karena
hari ini adalah menentukan nasib kampung ini maju dan tidaknya adalah orang-orang yang akan mengelola dana koperasi ini dan pengawasannya seluruhnya diserahkan oleh kampung. Maka dari itu nanti mohon Bapak Kepala Kampung dan seluruh jajaran bisa melihat siapa saja yang akan terpilih, dan hari ini kita membuat berita acara menentukan bahwa hari ini adalah menentukan orang-orang terpilih yang nantinya akan mengelola keuangan tentang koperasi Desa Merah Putih. Itu aja yang saya sampaikan, tidak panjang lebar. Semoga Muskamsus di Kampung Bina Karya baru ini berjalan dengan lancar dan nantinya dapat membangun, menerapkan seluruh anggaran-anggaran yang ada di koperasi ini, karena banyak yang harus kita selesaikan tahapan-tahapan, dan tahapan pertamanya adalah kita untuk membuat lembaga nama-nama yang menjadi koperasi Desa Merah Putih Bina Karya baru. Dan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Muskamsus pada hari ini di Bina Karya baru berjalan dengan lancar, dan saya akhiri wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Putra Rumbia. Selanjutnya acara pembacaan doa kepada beliau Bapak sebaiknya waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat beserta staf bawahannya, Bapak pendamping, Bapak Kepala Kampung, Bapak Orangnya, Bapak Kepala Kampung dan staf bawahannya, dan seluruh masyarakat. Mari kita bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wajah pasangan yang akan kita gelar hari ini dan semua yang akan disanangkan dari program pemerintahan Bapak Prabowo ini ke depannya akan membawa hasil di kampung kita Bina Karya baru. Pada hari ini Allah Al-Qur'an Al-Suri Al-Qur'an bisa Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa ala alihi wa sallam. Radallahu ta'ala wa ta'ala bersama Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'in, hamdan yamin, wa ilahi majidan ya rabbana lakal wa yabaghi bi jalali wajhika al-karim wa alihi sallallahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tabi'ina bi amri syai'at wa rabbana bi al-jalali wa al-jalal wa tubalina bi rasulillah wa ilahi wa ta'ala bi sayyidina. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana wa salim arwahana wa salim arzaqana wa salim ajsadana min abadi dunya wa azabil akhir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawallan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan min alaihi sakaratil maut wa salamatan min hisab. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaru bil iman wa la tasawwur bi qulubina hidayatan rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atamim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Akhiri dengan tabat wanita yang wanita wanita yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini rangkaian acara pembukaan sudah kita lalui. Selanjutnya acara yang berikutnya yaitu pemilihan pemimpin rapat terdiri dari 3 orang. Selebihnya secara teknis bagaimana ya Pak Dewan? Ya, berhenti tarik dulu aja. Baik, sebelumnya pengarahan dimohon Pak Ridwan Firdaus untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kutarudia serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung beserta aparatur kampung Bina Karya Baru. Yang saya hormati rekan pendamping teknik, pendamping non teknik dan pendamping lokal desa yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan yang berkesempatan hadir mungkin dari kelompok tani, ada dari kelompok KWT dan lain-lain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkenan melimpahkan karunia sehat sehingga kita dapat hadir pada acara musyawarah desa khusus Koperasi Desa Merah Putih ini tanpa ada halangan. Tanpa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan pencerahan dan kita nantikan sahabatnya dia berlahir. Bapak, Ibu yang saya hormati, musyawarah desa khusus ini memang peruntukannya adalah untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Di musyawarah desa ini memang yang pertama adalah nanti melakukan penunjukan atau penetapan siapa yang jadi pemimpin rapat. Secara umum pemimpin rapat itu harus ada 3. Yang pertama yang mengundang musyawarah desa, yang mengundang Bapak BPK, Badan Permusyawaratan Kampung. Maka kita sudah dapat 1 pemimpin rapat, yaitu Bapak Ketua BPK atau yang mewakilinya yang berkesempatan hadir. Yang kedua, Kepala Pemerintahan yang berkesempatan hadir. Kalau sekarang memang Bapak Kepala Kampung langsung yang hadir, jadi beliau yang juga menjadi pemimpin musyawarah kali ini. Yang ketiga adalah OPD yang berkesempatan hadir. Nah sekarang ada Bapak Camat. Jadi pemimpin musyawarah kali ini ada 3, Bapak BPK, Bapak Kepala Kampung, dan Bapak Camat. Maksudnya kenapa kok harus ada pemimpin musyawarah? Kalau ada deadlock itu apa ya? Berdebat yang panjang. Kan kita harus pakai durasi dalam kegiatan musyawarah ini. Nah musyawarah misalkan selesai sampai jam 12 atau sampai jam 13. Ternyata perdebatannya panjang, maka pemimpin rapat atau pemimpin musyawarah ketiga itu bisa voting untuk menentukan keputusannya. Makanya diambil 3 orang. Nanti mereka mengambil keputusan, 2 keputusan yang diambil itu yang menjadi keputusan finalnya. Terus musyawarah desa kali ini menetapkan 5 orang pengurus koperasi. Pengurus koperasi Desa Merah Putih itu terdiri dari 1 pertama ketua. Nanti kalau bisa ketua itu yang terpilih adalah orang yang 1 dia memiliki jiwa wirausaha. Karena apa? Di kegiatan koperasi ini yang dikedepankan adalah kegiatan usaha. Mau usahanya apotek, mau usahanya klinik, mau usahanya bidang pertanian. Tadi kan ada videonya Bapak Presiden
mau Pak nanti kita usahanya beli combine harvester, boleh Pak. Kalau di sini banyak hasil perikanan, kita punya cold storage. Cold storage itu gedung seperti ini, tapi dinginnya mirip kulkas. Jadi untuk menyimpan, mengawetkan hasil-hasil pertanian. Seperti kalau di Bratasena itu orang PT Ludang itu namanya cold storage. Boleh Pak? Gitu. Terus kalau hasil pertanian kita mau bisa sampai mendapatkan pemasaran yang bagus. Misalkan kalau padinya panen berlimpah, kita bisa jual langsung ke Bulog, boleh. Kita harus punya gudang, kita harus punya armada truk. Tadi sudah disebutkan Pak Presiden ya. Bahkan di dalam tayangan yang lain, Bapak Presiden sedang membuat di APBN untuk dapat memberikan dan menyalurkan 1 truk itu hibah untuk operasi desa Merah Putih. Nah, terus pengurus yang lain adalah 2 orang wakil ketua. Wakil ketua yang pertama bidang usaha. Maka pilihlah wakil ketua ini yang juga memang bisa punya potensi mengembangkan usaha. Nanti usaha di dalam Koperasi Merah Putih ini tidak terbatas Pak. Kalau sekarang hanya disebutkan ada sekitar 7, tapi sebetulnya tidak terbatas. Jadi semakin banyaknya modal yang bisa diraih, maka akan semakin banyak juga potensi usaha yang harus bisa dijalankan. Oleh karenanya wakil ketua bidang usaha ini orang yang punya jiwa manajerial, yang bisa memanage dan mengembangkan usaha-usaha yang ada. Wakil ketua berikutnya wakil ketua bidang anggota. Kalau di perusahaan dia ini HRD, jadi ngurusin keanggotaan. Siapa anggota Koperasi Desa Merah Putih? Masyarakat Bina Karya Baru, itu anggotanya. Terus siapa yang harus mewakili untuk jadi penanda tangan di depan notaris? Harus dibuat surat kuasa kepada anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 20 orang. Itu nanti dibuatkan surat kuasanya oleh ketua yang terpilih, yang sudah harus dibuat oleh wakil ketua urusan anggota. Minimal 20 orang. Siapa saja? 5 orang pengurus, 3 orang pengawas, ditambah anggota lainnya. Sekurang-kurangnya 20 orang ini, ya kalau bisa 21 lah, karena sekurang-kurangnya kan 20. Ini nanti mendapat surat kuasa untuk mewakili Koperasi Desa bertanda tangan di notaris. Notarisnya ada di dalam daftar yang sudah disampaikan. Kalau nggak salah ada sekitar 10 orang yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang masuk ke dalam daftar. Monggo silahkan dipilih. Tidak ada pasangan untuk notaris siapa, nggak ada. Besaran notarisnya kalau berdasarkan instruksi 2.500.000 biayanya. Biayanya ditanggung oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah sekitar 4.817.000. 2.500.000-nya biaya notaris, sisanya untuk kegiatan musyawarah desa ini dan kelengkapan administrasi, karena nanti harus ngeprint, cetak, fotokopi dan nyanter sampai ke notaris. Biaya-biayanya dari situ. Nah, terus wakil ketua bidang anggota juga bertugas menyelenggarakan iuran pokok, iuran wajib, kalau bisa tambah iuran sukarela. Nggak usah banyak-banyak, nanti nggak mau masyarakatnya. Iuran pokok itu untuk pendirian. Kalau di dalam dokumen, di dalam juga ada lembarannya, wajib diisi sekurang-kurangnya 15 juta. Kalau duitnya nggak ada, ya sebesar iuran pokok itu yang ada disimpan, tapi tulisannya jangan kurang dari 15 juta. Karena nanti sama notarisnya dia akan nanya sekurang-kurangnya modal yang untuk menjalankan usaha koperasi itu 15 juta. Nah kalau cuma 20 orang kan 10.000 kan cuma 2 juta kan? Ya nggak apa-apa punya uang 2 juta, tapi di formulirnya ditulisnya 15 juta kan? Nah terus wakil ketua bidang anggota ini juga yang nantinya akan membidangi
kalau ada penambahan dan pengurangan anggota. Pak, sekarang anggotanya sebetulnya masyarakat se-Bina Karya baru, tapi yang terdata baru 50 orang, nggak apa-apa. Tapi ketua bidang anggota ini nanti akan mencari anggota-anggota baru. Pertanyaannya, boleh nggak anggotanya di luar masyarakat ini? Boleh. Contohnya apa? Dulu kan ada bank BNT ya, BNT di Pasar Kedubut itu. Sampai kalau pernah jadi nasabahnya, kan nggak harus masyarakat Bina Karya utama kan? Kalau kita mau minjem BNP kan harus punya daftar calon anggota Pak. Ini mas 10.000 sama prosesnya Pak. Undang-undangnya yang pakai itu. Jadi kalau ada, kan ada simpan pinjam, pilihan usahanya. Ada warga Johara yang pinjam ke koperasi kita, kalau ACC boleh. Syaratnya harus jadi anggota. Mau jadi anggota bayar iuran pokok sekurang-kurangnya 10. Nah kira-kira sudah dulu. Nah terus ada 2 orang lainnya. Tadi sudah 3 ya. Ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota. Terus ada sekretaris. Sekretaris ini tugasnya orang yang selalu mencatat administrasi, mulai dari surat masuk, surat keluar, harta. Nanti ada buku aset. Kalau di kampung itu ada aplikasinya Sipades, nanti di koperasi ada juga. Nah ini tugasnya sekretaris. Maka harapannya pilih sekretaris yang jangan lihat kaptek Pak. Minimal bisa Word, Excel, bisa membaca laporan keuangan. Karena tugas sekretaris ini yang mencatatkan transaksi keuangan di dalam aplikasi laporan keuangannya. Terus bendahara ini orang yang bahasa Jawa, pilih orang yang pelit lah, kira-kira gitu. Jadi nggak gampang keluarkan duit, harus pilih yang pelit. Satu, yang kedua mewek. Kalau duit sama itu pilih jadi bendahara. Kalau bisa satu lagi, dan ini yang pokok, dan pengeluarannya harus dicatat. Dia harus bikin laporan keuangan, benar. Catatannya itu diberikan kepada sekretaris untuk dibuat laporan keuangan. Maka hari ini harus ada 5 orang tersebut. Monggo nanti Bapak Ketua BPK yang memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus koperasi. Selanjutnya yang harus dicapai di musyawarah kali ini adalah pengawas. Pengawas itu terdiri dari 3 orang. Satu kita sudah punya karena ex officio. Ex officio itu SK Bupati. Siapapun yang di SK-kan Bupati menjadi kepala kampung, dia menjadi ketua pengawas. Nanti dicari koperasi. Nah, pengawas ini tugasnya dia untuk melakukan pengawasan atau early warning system sedini mungkin tentang kegiatan operasional koperasi. Misal, setiap bulan sekretaris harus membuat laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu ada jurnal, ada neraca, ada laba rugi, dan ada laporan perubahan modal. Nanti yang jadi sekretaris koperasi bisa ngobrol sama yang BUMK ya, karena BUMK sudah punya aplikasi keuangan, mirip laporannya. Nah, jadi dari laporan itu diberikan setiap bulan kepada Bapak Pengawas. Maka pengawas akan melihat di laporan laba rugi, Pak, biasanya keuntungan setiap bulan kita itu 30 juta. Kenapa kok sekarang tinggal 10 juta? Maka peran pengawasannya sampaikan apa penyebabnya? Kredit macet kan atau penjualan berkurang, itu nanti jadi bahan evaluasi oleh pengawas. Terus pengawas ini harus 3 orang, sehingga apa kalau terjadi perdebatan mereka juga bisa mengambil sebuah kesimpulan. Siapa yang boleh jadi pengawas? Pertama Bapak Kepala Kampung. Yang kedua boleh dari unsur pemerintahan kampung kalau pengawas. Tapi kalau untuk pengurus nggak boleh. Pengurus tidak boleh dijabat para pemimpin desa. Jadi dari kampung sampai Pak Kepala Dusun tidak boleh jadi
pengurusnya Koperasi Merah Putih, dan tidak dalam kaitan Semenda. Semenda itu kalau bapaknya jadi pengurus koperasi, nanti mantunya jadi pengurus yang lain. Satu kalau bapaknya, mantunya. Pokoknya yang ikatan tali saudara nggak bisa. Kalau misalkan bapaknya jadi pengurus koperasi, istrinya jadi pengurus koperasi lagi. Ya, jadi satu ke atas, satu ke bawah, ke kiri dan ke kanan, itu kaitannya dengan Semenda tidak boleh. Nah, terus musyawarah kali ini Pak menyampaikan rancangan usaha. Kan mau menjalankan usaha Pak, koperasi ini, kira-kira usahanya apa? Dari 7 itu mau dimasukkan semua boleh, ditambah boleh, sekurang-kurangnya 1. Tapi kami punya pengalaman pada saat nanti perubahan badan hukum, kalau cuma 1, Pak, waktu mau nambah lagi prosesnya sama seperti ini Pak, harus ditulis lagi, harus ditulis lagi. Maka kalau saya bisa memberikan saran, yang dimasukkan ke dalam dokumen badan hukum, akte pendirian koperasi di notaris, masukkan beberapa kegiatan usaha yang akan atau yang nantinya rencananya akan dijalankan. Jangan lupa sertakan KBRI, kode buku di Jupat ada contohnya, nanti kawan-kawan yang terpilih dari kawan-kawan pendamping bisa membantu untuk memasukkan kegiatan usaha apa yang akan dijalankan. Terus seharusnya hari ini ada yang dibahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerjanya. Tetapi kemarin kami rapat di ruang Bapak Sekda dari Dinas Koperasi, kayaknya belum bisa memberikan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa disampaikan. Nah, terus outputnya hari ini secara administrasi harus ada berita acara, ya, berita acaranya dibuat. Terus notulen, harusnya nanti ada yang bertugas untuk notulen ya. Jadi kesepakatannya nanti dicatat, karena ini yang akan jadi dokumen pendirian badan hukumnya. Jadi nanti kita kasih atau operator untuk jadi ya. Dan itu dilampirkan di berita acara. Nanti siapa yang jadi ketua, sekretaris, dan wakil ketua itu dia harus tercatat di dalam notulennya, karena nanti di berita acara disampaikan itu. Terus harus ada daftar hadir. Nah, daftar hadirnya, dan jangan lupa juga sertakan fotokopi dari orang pendiri atau nanti yang terpilih dari pendiri. KTP-nya difotokopi. Nanti di dalam di ruang administrasi ada printer yang bisa fotokopi. Nanti 5 orang dari pengurus dan 3 orang dari pengawas. KTP-nya difotokopi di situ, karena itu nanti jadi lampiran dari dokumen akta pendirian. Terus jangan lupa di situ harus dibuat penunjukan kuasa pendiri. Jadi nanti dari direktur atau ketua terpilih membuat penunjukan siapa yang harus ikut serta dalam penandatanganan dokumen pendirian di notaris. Ini sekurang-kurangnya 20 orang, tapi lebih bagus, mewakili masyarakat kampung sebina karya baru. Nah, terus dokumen itu nanti yang harus diserahkan ke NPAK, Notaris Pembuat Akta Koperasi. Pilih di situ. Nah, terus dokumen yang diserahkan ke akta notaris jangan lupa nanti sama Pak Sekretaris atau sama notulennya dibuat PDF. Dibuat PDF karena nanti harus diunggah ke SABH, Sistem Administrasi Badan Hukum. Jadi ada online-nya juga Pak. Jadi nanti di PDF dikirim ke SABH Koperasi. Nanti untuk diterbitkannya nomor induk koperasi. Nah, setelah punya nomor induk koperasi atau sambil menunggu
keluarnya nomor induk koperasi, nanti keluar induk koperasi itu sudah ada unit usaha yang dijalankan. Nah, maka 8 orang terpilih ini menyelenggarakan rapat kelembagaan. Setelah dokumen naik, sambil nunggu kan biasanya 7 sampai 10 hari dapat badan hukum ini. Itu yang terpilih menyelenggarakan rapat kelembagaan. Rapat kelembagaannya, satu peruntukannya menentukan pengelola. Karena nanti setelah 5 orang ini terpilih, dia punya bawahan. Bawahannya itu pengelola. Pengelola itu tergantung kebutuhan. Misalkan, Pak, tahun ini modal koperasi kita kan belum ada, tapi anak-anak tahun depan kita modalnya sudah ada. Maka kami akan jalankan apa? Nah, untuk menjalankan usaha itu harus ada pengelolanya. Nah, pengelolanya itu berjumlah sesuai dengan unit usaha yang akan dijalankan. Jadi kita mau jalankan apa? Simpan pinjam, kan harus ada bendahara di simpan pinjam, harus ada sekretaris, harus ada tukang tagih, nah seperti itu bagian daripada pengelola koperasi. Terus di dalam rapat kelembagaan ini juga menentukan besaran gaji. Itu nanti ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Besaran gaji itu nanti akan ada parameternya, akan ada klausulnya. Nanti di situ ada. Nah, terus berikutnya skema kegiatan operasional. Skema kegiatan operasional di dalam kelembagaan itu yang pertama membuat proposal pinjaman bank. Banknya Bank Himbara. Bank Himbara itu himpunan bank negara. Bisa BRI, bisa BNI, bisa Mandiri, bisa BSI, bisa Bank Lampung. Pinjamannya yang diberikan garansi oleh Bapak Presiden sampai dengan 5 miliar. Tapi 5 miliar itu utang berbulan 7 tahun. Nah, jadi dalam rapat kelembagaan juga buat analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha itu yang membuat perhitungan, Pak, saya mau menjalankan kegiatan pembelian hasil bumi. BUMDes kita punya kegiatan ketahanan pangan, nanam singkong, nanam jagung, nanam padi. Maka Koperasi Desa Merah Putih kita yang akan membeli itu, karena kita akan punya gudang. Nah, pada saat sudah panen, koperasi desa kita akan membeli hasil panen dari masyarakat di bidang kegiatan ketahanan pangan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, harus buat analisa usahanya. Kalau gabah kering di pinggir jalan sesuai dengan pesan Bapak Presiden, dibeli dengan harga 6.500. Terus maka wakil ketua bidang usaha itu harus cari, kalau ke Bulog sampai di Bulog dengan kadar air di bawah 30%. Kalau sampai Bulog itu harus 14% kadar airnya. Itu ketemu harga berapa? Biaya transport berapa? Terus berapa hari kita harus jemur? Nah, itu ada di dalam analisa usaha. Kalau kering panen itu 30% kadar air, jadi 14% itu susutnya berapa kilogram per kintalnya. Itu harus dihitung. Nah, sehingga apa? Keuntungannya itu sudah terprediksi. Jadi tugas rapat kelembagaan itu yang harus dilaksanakan. Nah, Bapak-bapak, mudah-mudahan dari apa yang bisa sampaikan ini bisa memberikan gambaran tentang Koperasi Desa Merah Putih. Terakhir, Koperasi Desa Merah Putih ini pilihannya 2. Kita sepakat bentuk baru karena Bapak Sekda arahannya bentuk baru. Tapi koperasi desa ini pilihannya 2. Yang pertama, menjadi unit usahanya BUMDes. Menjadi unit usahanya BUMDes itu regulasinya
PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes di pasal 1. Unit usaha BUMDes itu bisa berbentuk badan hukum, bisa PT, bisa CP, dan bisa koperasi. Itu regulasinya. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, unit usaha koperasi ini adalah mitra usahanya BUMDes. Ya, BUMDes punya panenan apa, kita beli, terus perjanjiannya adalah antara penjual dan pembeli. Itu pilihan kedua. Jadi koperasi bisa sebagai unit usahanya BUMDes dan koperasi bisa bekerja sama dengan BUMDes. Kelebihan dan kekurangan, keputusan tetap ada di musyawarah. Kelebihannya, kalau menjadi unit usaha BUMDes, yang pertama, dia bisa dapat penyertaan modal dari BUMDes. Bisa, Pak, BUMDes Bina Karya Baru ini punya uang di rekening nggak terpakai. Uang tersebut jumlahnya banyak, misalkan ada 200 juta, ada 300 juta. Uang itu bisa jadi penyertaan modal kepada unit usahanya atau koperasi desa Merah Putih. Itu satu di antara. Yang kedua, desa bisa mendapatkan pendapatan asli desa. Karena apa? Unit usaha BUMDes yang modalnya disertakan oleh BUMDes itu punya bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Sebagian keuntungannya bisa untuk mengurus BUMDes, bisa untuk penguatan kelembagaan, bisa untuk kegiatan dana sosial, bisa untuk tambah modal, dan bisa untuk pendapatan asli desa. Terus koperasi yang bekerja sama dengan BUMDes tidak memberikan pendapatan asli desa ke kampung, tapi pendapatannya dibagi berdasarkan musyawarah desa kepada seluruh masyarakat. Kenapa? Dari, oleh, dan untuk anggota, itu asasnya koperasi. Jadi kalau koperasi punya keuntungan, dia punya rapat sisa hasil keuntungan, bisa dalam bentuk dana sosial, dan itu diselenggarakan langsung untuk kebutuhan dan penyelenggaranya untuk masyarakat desa Sebina Karya Baru ini. Tidak memberikan PAD kepada desa. Itu kelebihan dan kekurangannya. Monggo nanti jadi bahan pertimbangan apakah memang menjadi pilihan pertama koperasi desa sebagai unit usahanya BUMDes atau koperasi desa sebagai mitra bisnisnya BUMDes. Terima kasih. Saya Eri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tambahan Pak Kakam. Ini tadi ada edaran baru Pak Ridwan, keputusan Pak Bupati Mesasek Berkumonet itu rapat mengenai ini selesai di kecamatan sampai 16 Mei. Terus laporan selesai ke PMK karena penguploadan di PMK itu 19 Mei. Dan saya mohon untuk di kampung ini saya kasih waktu sampai tanggal 17 Kampung Bina Karya Baru. Mohon Pak pendamping Pak Diono ini apa aja nanti yang dibawa ke PMK, khusus PKB 17 Mei harus selesai. Karena bulan 12 Mei seluruh kecamatan harus dibawa ke PMK. Itu instruksi Pak Bupati sudah diedarkan masing-masing. Ini mohon maaf ini makanya ya saya sampaikan dari pas kita rapat pas tuh tambahkan. Silakan kalau mau bersoal. Baik hadirin yang saya hormati, ini secara langsung dan tidak langsung pimpinan rapat sudah ditentukan dari mana dan siapa. Selebihnya jalannya rapat pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Camat, Bapak Kepala Kampung, dan Pak Ketua BPK. Kepadanya waktu dan tempat diaturkan. Ruang lingkupnya adalah yang pertama pemilihan pengurus dan pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ala jami'i nikmatil la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang hormat Bapak Camat serta jajaran yang berhormat Bapak Kepala Kampung kalian jajarannya, Bapak pendamping yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati. Pertama tentunya kita tak lupa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita masih bisa menghadiri kegiatan kita, yaitu kegiatan Kampung Bina Karya Baru, pembentukan Koperasi Merah Putih Kampung Bina Karya Baru. Tentunya keduanya salawat serta salam semoga tetap tercurah berlimpah kepada beliau yang kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat tentunya kita harapkan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentu tidak panjang lebar karena nanti hari ini kita untuk membentuk pengurus pengawas koperasi Merah Putih. Sebelum kita lanjut, untuk yang pertama nanti akan dipimpin oleh beliau Bapak Camat. Bacanya dipersilakan. Penak lagi, penak. Oke, karena sudah oper gitu. Gini aja, ini kita nggak usah canggung-canggung, nggak usah berapa. Mohon izin Pak Kepala Kampung, mungkin akan serahkan saya ke Kepala Kampung karena progresif juga nanti ada Kepala Kampung. Yang pada intinya satu, hari ini ada orang-orang yang memang secara musyawarah merupakan siapa aja, 5 dulu ya, 5. Kalau pengawas nanti 3. Nah itu terdiri Bapak Kepala Kampung boleh dari jajaran perangkat. Ini 5 itu tidak boleh perangkat. Mohon izin Pak Kepala Kampung, saya tanya dengan Pak Kepala Kampung, ataukah kita serahkan semuanya kepada sini, ataukah sampai akan, kalau menurut saya jangan dipilih Pak Kepala Kampung, siapa saja kandidat yang akan mengikuti, ataukah di sini mau tunjuk tangan ini baru tulis nama-nama itu aja ya, gitu. Cocok Pak Kepala Kampung, Pak BPK, Pak Wakil cocok semua nih, apa nanti cocok sekalian seperti itu. Gimana Pak Kepala Kampung? Cocok. Nah silakan yang di musyawarah ini selain aparatur kampung, siapa yang ingin menjadi kandidat, dan nanti setelah itu kita tentukan ketua sekretaris negara dan lain-lain. Kalau Pak Syarif dari mana Pak Syarif? Silakan langsung ditulis. Silakan. Tunjuk tangan. Anggota saya sini. Ayo. Tambah sedikit, jadi apa yang disampaikan Pak Camat sangat betul sekali. Jadi apapun bentuknya, saya selaku pimpinan di Pak Camat ya. Jadi kami sudah mengundang 5 orang. Saya sebutkan namanya Pak ya, sekalian nggak apa-apa ya. Yang pertama Pak Kasno, yang kedua Bang Denny, yang ketiga Mas Farjan, yang keempat Mbak Bambang, dan kelima Pak Bia. Tapi antara Mbak Bia dan Pak Kasno ini masih saudara Pak. Masih saudara Pak Kasno ya? Kakak adik ya? Kandung ora? Enggak, bisa. Konaan. Enggak, konaan, cuma konaan bisa. Udah. Jadi dari 5 kandidat ini sekalian ditentukan siapa ketua dan bendara sekretarisnya. Kalau nggak mau dia kalau tidak ada Pak. Ya gimana Pak Kasno?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang yang saya hormat pada seluruh bapak yang di depan tadi mensikapi tentang pembentukan pengurus merah putih pada kesempatan hari ini. Disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa ada 5 orang yang akan menjadi pengurus dan juga beberapa orang ini sudah hadir hari ini. Secara pribadi saya mendukung sepenuhnya untuk yang akan jadi pengurus. Tapi kalau secara pribadi, karena saya memang secara kegiatan pribadi saya sudah punya waktu sendiri berkaitan punya ikatan dengan perusahaan. Jadi tidak mau orang yang saya hormat, nanti waktu saya memang tidak bisa berbagi sana Pak. Karena saya nggak tahu koperasi kan juga harus ada waktu untuk ngantor kegiatan saya. Kalau hari ini saya sudah lepas waktunya Pak. Saya nggak tahu kenapa kok saya sudah berangkat hari. Tapi saya nggak ada, saya mau ke sana. Dimohon maaf Pak Lurah, Pak Camat. Saya berikan kesempatan untuk kawan-kawan untuk bisa untuk masuk di jajaran pengurus. Karena saya waktu terutama. Waktu Pak. Mohon maaf Pak Kasno. Jadi dari 5 orang ini kan ini udah real kok. Real. Kita mengundang pas 5 orang. Jadi ketentuannya mau dan tidak mau tetap Pak Kasno harus mau. Ini bukan paksaan, tapi memang dari kriteria segala macam saya yakin sampai mampu. Saya harap untuk Pak Kasno bisa bantu. Tolong Bang Denny kasih masukan Mas Fajar. Pak Kasno wajib. Cocok nggak semuanya di sini? Saya mungkin Ini Mas Fajar, silakan. Pandangan. Wah, kok besok ada 3 serang kayak saya nggak tahu apa Mas yang bahasa kaget juga. Mas Fajar nggak tahu kalau hari itu juga ikut rapat. Sebelumnya saya minta maaf karena benar kata Mas Kasno bahwasanya rapat pagi hari ini mungkin Pak Lurah juga tahu nanti malam saya dijemput dadak karena saya juga masih ngobrol dengan Pak Lurah. Di sini ada sedikit penyampaian dari tim ini, maaf sebelumnya Pak ya. Nah ini maaf saya bukan istilahnya mengarah ke pilkada yang sudah. Cuma saya kemarin semalam itu dipesan dengan Mas Muhammad bahwasanya tim Koperasi Merah Putih ini harus ada orang-orang tim pemenang dari untuk Payari pada saat itu semalam. Kan ini WA juga dengan saya karena ada satu yang tidak hadir pun bahasanya tetap diusahakan. Jadi saya pribadi pun diusaha pada saat kemarin itu juga Mas Kasno. Nah ini berbicara jadi kalau masalah semalam kalau dengan saya sudah berkomunikasi sampai tetap saya pilih menjadi walaupun sampai bukan orang kaya pada kemarin itu. Jadi sedikit itu saja Pak yang saya sampaikan. Jadi arahannya ini koperasi ini memang tim dari itu Payari yang membantu atau memang dari pemerintahan gitu Pak. Itu saya minta arahan sedikit Pak. Maaf ini Pak Camat. Mungkin itu saja. Kalau saya siap Pak, saya pengangguran siap bekerja apapun diperintah. Saya perlu Pak. Oke, ini langsung. HP-nya dimati. Mati. Video. Ini.